Masalah pribadi ya. Kalau istri pertama perlu nggak? Soalnya hukum itu tidak ada. Hukum itu tidak ada kalau di agama lain mungkin ada hukum seperti itu. Tapi kalau di Kristen, kalau menurut apa yang tertulis di Alkitab tidak ada. Yang ada cuma begini. Tuhan justru memberi seseorang banyak istri dan tidak melarangnya. Itu aja pedoman dua ayat itu. Tapi kan ada ayat emasnya, Bang. Apa yang ingin hukum-hukumnya nggak ada. Hukum-hukumnya nggak ada. Nggak ada. Hukum emasnya gini, Bang. Apa yang ingin orang perbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian kepada mereka. Kan ada hukumnya itu, Bang. Benar nggak? Jadi istilahnya kalau menurut saya kita jangan mengabaikan yang satu, memegang yang satu, mengabaikan yang lain. Artinya betul, kedua hal yang sepertinya sesuatu itu harus dikonfirmasi sehingga outputnya itu ya udah intinya gitu. Kalau saya berpikirnya gitu, Bang. Betul. Tapi nggak apa-apa, Bang, kita beda pendapat nggak apa-apa ya. Cuman kan di bawah kan ada 154 ya. Saya rasa Kristen juga ada. Mana tahu di bawah teman-teman ada yang ragu-ragu mau poligami kan. Kan bisa saja. Pak Ginting di bawah ada Pak Laskar lagi. Pak Laskar. Nah, coba naik tuh. Pak Suki. Nah, Pak Suki naik. Pak Laskar naik, Pak Laskar. Ya, kan begini, Bang ya. Semakin banyak teman Kristen jadi bisa semakin mencurahkan pemahamannya gitu kan. Sehingga ini kan di sini Mas Saha sama Pak Denny sama pemahamannya, Pak Ginting beda sendiri gitu. Coba saya tanya dulu Pak Suki. Pak Suki, selamat siang Pak Suki. Oh, Pak Suki Kristen juga ya? Kristen. Kita udah sering ngobrol sama Pak Suki kok masalah ini. Nah ini kalau Pak Suki ini justru Pak Ginting kalau Anda tahu dia ini memposisikan Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan gitu. Memang Yesus utusan, Bang? Enggak, maksudnya dia tidak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, tidak gitu. Ini lebih hal yang sangat fundamental lagi kalau ini gitu. Tapi berarti saksi Yehova mungkin ya, saksi Yehova ya. Pak Suki saksi Yehova bukan Pak Suki? Ya, bukan. Kalau Pak Suki tidak mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, bagi saya itu Pak Suki bukan orang Kristen, jadi saya Pak tidak bisa diskusi. Pak Suki bukan Kristen. Kalau jadi siapa aja yang mengikuti Yesus ya namanya Kristen. Iya, betul. Dong, kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhanmu, kamu bukan Kristen, Pak. Logika. Pak Suki, ayo. Jadi harus begini ya Pak Ginting, mohon maaf, saya lebih suka dengan pemahaman Pak Denny. Kenapa saya lebih suka? Bentar Pak Denny. Kenapa saya lebih suka sama Pak Denny? Pak Denny ini tegas gitu. Jadi ketika ada orang Kristen yang tidak meyakini Yesus Tuhan, dia bilang ini bukan Kristen gitu. Tapi Pak Ginting, saya rasa terlalu banyak standar janda Pak Ginting. Jangan gitu. Bentar. Gini. Standar janda. Bentar, gini. Standar janda. Kalau berbicara tentang tegas, saya dengan Pak Denny juga sama-sama tegas. Pak Denny dengan tegas mengatakan ya, yang tidak menuhankan Yesus bukan Kristen. Itu tegas beliau tuh ya. Saya juga tegas mengatakan, bukan setiap Kristen mengaku Yesus Tuhan. Makanya dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti banyak orang yang tidak berseru Tuhan kepada Yesus gitu loh. Dan dia mengaku Kristen. Saya tegas loh. Benar ya? Betul. Siap. Coba saya tanya dulu. Apakah semua yang mengaku Kristen menuhankan Yesus? Tidak. Salah satu contoh. Dia mengatakan Yesus Tuhan. Tak tahu dia mencuri. Gitu? Tapi di KTP-nya dia Kristen. Gini dulu Pak Ginting, mohon maaf ya biar tidak jauh kemana-mana gini. Kan keimanan kita manusia ya itu dasarnya adalah kitab suci itu adalah landasan kita beriman kepada Tuhan gitu kan. Nah maka lagi-lagi kita kembali kepada Biblos gitu. Nah sebenarnya pemahaman Pak Suki atau pemahaman Pak Ginting gitu kan atau Pak Denny yang sesuai dengan isi Biblos gitu. Nah jadi biar ada edukasi seperti itu Pak Ginting ya. Jadi jangan pemahaman masing-masing, jangan gitu. Karena pasti bakal kemana-mana kalau seperti itu. Karena setiap orang mungkin punya pemahaman beda-beda gitu. Tapi ya kita kembali lagi ke yang namanya kitab suci. Tapi saya sebelum ke Pak Ginting dan yang lain ini saya minta tanggapan dulu dari Pak Suki. Tapi saya sapa dulu nih Bro Adi. Bro Adi selamat siang Bro. Selamat siang Buya. Oke siap.
Ini sebenarnya kalau masalah Tuhan ya, kalau masalah Tuhan Pak Suki berbeda sendiri kayaknya sama. Coba saya tanya dulu ya, Pak Adi masih menuhankan Yesus nggak Pak Adi? Tetap. Tetap, siap. Mas Aha menuhankan Yesus nggak Mas Aha? Ya, kalau pengertian Tuhan itu raja, ya saya menuhankan, Bang. Maksudnya pencipta langit dan bumi? Oh, bukan. Kalau itu bapaknya. Oke. Menurut Bro Adi pencipta langit dan bumi, Bro Adi? Di dalam Alkitab Yesus juga disebut pencipta Yesus. langit dan Oke, bumi. siap. Pak Ginting, pencipta langit dan bumi menurut Pak Ginting? Ya, berdasarkan Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 16 ya. Berarti Yesus. Ya iya, Yesus sang Oke, logos itu siap. yang Berarti Pak Ginting pemahamannya sama Bro Adi ya. Mas Aha berbeda lagi. Cuman Pak Denny, menurut Pak Denny pencipta langit dan bumi Yesus juga Pak Denny. Dia pencipta langit dan bumi, ayatnya sama dengan Pak Logika, persis sama, nggak beda. Itu ayat yang saya andalkan memang. Oke, siap. Dan kalau mengenai ketuhanannya, biar saya bantu juga sekalian. Kalau tentang ketuhanannya itu Yohanes 13:13 dan Wahyu 21:7 itu. Oke, siap. Berarti begini ya, Pak Ginting, Pak Adi dan Pak Denny sama. Mas Aha sama Pak Suki sama gitu kan. Jadi mungkin Pak Suki dan Mas Aha bisa saling membantu ya. Dan ini Pak Denny dan Pak Ginting, Pak Adi juga bisa saling membantu. Cuman ngomongnya bergantian. Mungkin Pak Suki dulu. Pak Suki, apa alasannya? Apakah ada data di Biblos yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi? Silakan buat Pak Suki dulu. Ya, sebelum ke sana saya mau baca ayat ini dulu ya. Tadi dengar-dengar poligami ya. Oh, siap. Satu ayat aja saya bacain ya. 1 Korintus 7 ayat 4 ya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi kalau orang sudah menikah, yang punya hak suaminya itu ada istrinya. Yang punya hak istri, tubuh istri ini adalah suaminya. Jadi tidak ada istilah dibagi kepada orang lain. Nah ini jadi monogami ya. Ya selesai itu. Jadi gini, kalau mengenai Yesus adalah bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus kan sudah mengatakan sendiri di dalam Matius. Ini ayat yang sering dibaca ya. Ayat 25. Ini Yesus mengatakan beda dengan Yohanes Yohanes 1 itu pemahaman kita sendiri. Nah, Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Lalu di Matius 19 ayat 4 jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia?" Jelas sekali. Yesus yang mengatakan kalau kita pengikut Yesus tentu harus percaya apa yang dia katakannya. Nah, perihal penciptaan Yesus di dalam Kolose itu baca baik-baik. Begini ya. Saya bacakan Kolose 1. Mulai ayat 15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi artinya apa? Yesus ini Adam yang akhir mencapai gambar rupa Allah. Sesuai rencana Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Tercipta di dalam diri Yesus, tidak di dalam diri Adam. Nah, lalu ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Bukan menciptakan sorga dan bukan menciptakan bumi. Jadi yang diciptakan Yesus itu artinya apa? Dia telah memenangkan, mengalahkan iblis tentang kekuasaan. Nah, karena Yesus telah mengalahkan iblis, maka segala kuasa diberikan kepadanya dan dialah anak tunggal, di mana kita juga harusnya menjadi anak-anak Bapa. Dia diutus supaya kita menerima hidupnya. Orang yang hidup seperti Yesus tercipta menjadi manusia baru. Jadi Yesus menciptakan manusia baru, bukan menciptakan langit dan bumi. Ini alasannya mengapa saya katakan Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Nggak begitu, Bang. Ya, tapi kamu tadi nggak dibaca habis ayatnya.
Ayatnya Yang mana? ada Yang mana? juga, yang tadi yang Kolose 1:16. Ya saya baca ya. Ya, Baca. segitu dulu, tunggu biarkan aku ngomong dulu. Di situ ada tertulis segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu maksudnya semua diciptakan oleh Dia. Dia itu Yesus ya. Silakan dilanjut. Ya, saya baca ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Segala sesuatunya itu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maksud apa? Dia telah memenangkan, mengalahkan iblis sehingga seluruh ciptaan Bapa itu diserahkan kepada Yesus. Dia menjadi penguasa atau pemimpinnya atas kita. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, Dia adalah kepala tubuh. Kalau kepala tubuh bagian daripada manusia itu sendiri, tetapi Dia kepalanya. Nah, kita ini anggota tubuhnya. Nah, kita harus bergerak seperti Dia bergerak. Keputusan dari kepala, nah kita harus melakukannya. Maka apa yang dikatakan, bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Seperti aku loh, melakukan kehendak Bapakku. Di dalam Ibrani 3 ayat 6, Kristus ini adalah anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu kita. Yesus juga rumah. Bongkar bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Yang dimaksudkannya adalah tubuhnya. Tubuhnya adalah rumah Allah, bait Allah di mana Bapa mau diam di dalam dirinya. Demikian juga kita dikatakan oleh Paulus yang diangkat oleh Yesus pada saat Yesus sudah di sorga. Dia memberitakan nama Yesus itu bahwa Dia Adam yang akhir dan kita juga adalah bait Allah. Jadi Yesus ini saudara tertua kita yang mengikuti jejaknya. Ya, sebagai orang-orang Kristen harus meneladani hidupnya. Dia abang kita loh. Nah, Di dalam saudara Roma tertua 8 abang, ayat bukan 29. Tuhan, Pak Denny, Ya, Pak dia abang Ginting, kita. Pak Ade, ya, saudara tertua. Ini kita kan Boleh? fokusnya ke Bible ya. Kemudian data-data di Bible itu coba kita sederhanakan gitu loh. Kalau Yesus bukan pencipta, lalu pencipta di Kejadian 1 itu siapa? Jadi di Kejadian 1 ayat 1 kan jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya sudah, Allah yang menciptakan. Dengan cara apa? Oke. Dia berbicara. Bicaranya dikatakan firman. Mengatakan sebentar. sesuatu itu Sebentar, Bang. baru firman. Yang menciptakan itu Elohim ya. Iya, Allah. Namanya Jadi, siapa ya, gitu? Ya, nama di sana sebetulnya Allah itu tidak punya nama karena Dia cuma satu-satunya tunggal. Dia tidak bisa dibandingkan kecuali kita nih. Manusia banyak dikasih nama Nah, Suci, sebentar, nama Bang. Abuya gitu loh. Kalau Dia tidak ada, aku adalah aku. Lalu kalau Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah kan nama untuk menyatakan bahwa nanti Dia mengutus Mesias. Itu kan YHWH, YHWH. Ya, artinya yang ada, yang akan datang, dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itu maksudnya Yahweh. siapa? Yang menciptakan langit dan bumi atau bukan? Iya, Yahweh itu Bapa. Oke. Nama Bapa tadi ya. bukan Yesus Udah. gitu. Enggak, sebentar Bang, jangan simpulkan dulu. Iya. Abang sudah mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya adalah Yahweh ya namanya ya. Iya. Oke. Yahweh itu siapa itu Bang menurut Yesaya 43 ayat 11? Yesaya 43. Coba saya baca di sini. 43 ayat 11. Ya. Akulah Tuhan, akulah Nah, Yahweh. itu kan Yahweh ya. Oke. Dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Benar, Bang. Oke. Benar ya. Berarti tidak ada juru selamat selain Yahweh ya. Iya. Kalau ada malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, kira-kira itu Yahweh atau bukan? Coba di mana, Bang? Enggak, saya tanya dulu gitu, nanti baru saya tunjukkan ayatnya. Kalau ada yang malaikat mengatakan bahwa dia adalah juru selamat, dia Yahweh atau bukan? Ya, makanya konteksnya di mana nih? Dianya nih siapa nih? Enggak, Karena iya. ada 2 ayat. Ini ada 2 ayat nih, saya coba baca ya. Enggak, Lukas. iya saya tanya. Tadi kan abang kita udah setuju Bang ya.
bahwa tidak ada juru selamat selain Yahweh. Iya. Benar ya? Ketika suatu waktu malaikat menunjukkan inilah juru selamat itu, kira-kira dia Yahweh atau bukan? Bisa bukan, bisa ya. Loh, berarti malaikatnya bohong dong, Bang. Bukan bang, saya baca nih ayatnya. Ayat mana? Nah, Lukas 1 ayat 46-47. Maria. Jangan Lukas 2 ayat 11 Abang baca. Iya makanya saya baca dulu ini, dengar ya. Oke. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lalu Lukas 2 ayat 11. Nah, nih. Hari ini telah lahir bagi ini malaikat juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dua ayat ini digabung dalam satu ayat Yohanes 3 ayat 16 bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia karuniakan anaknya. Itu dua ayat itu digabung di sini bang. Oke, gini Bang ya, Ya. biar saya jelaskan lagi. Saya segini ya. Sudah jelas ya, Yahweh itu berdasarkan Yesaya 43 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 11 adalah juru selamat ya, udah jelas. Juru selamat itu Yahweh dan Yesus. Kalau Yahweh adalah juru selamat, Yesus adalah juru selamat, berarti artinya Yahweh adalah Yesus kan gitu kan. Dialah sang pencipta, dialah yang menciptakan. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Ya toh, hanya saya kan Trinitas, makanya ini agak susah mungkin menjelaskannya gitu loh. Gitu Bang. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah sang Logos. Logos itu kan pengetahuan ya, pengetahuan daripada Tuhan itu sendiri kan. Pengetahuan Bapa itu gitu loh. Yang berkehendak memang Bapa, tapi yang melaksanakan mengeksekusi kan sang Logos, sang Firman. Daya hidupnya adalah Roh Kudus. Saya memahaminya sebagai Trinitas gitu Bang. Izin masuk dikit Iya. boleh nggak Bunda? Abu ya host. Abu ya, Bunda masuk dikit ya Pak Suki, boleh ya? Ya boleh. Oke, Pak Silakan, Bunda, berlogika, silakan. Pak berlogika mungkin lupa kalau mengatakan Yesus itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Karena di Matius 11:25 pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di sini Yesus bersyukur kepada Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kalau di dasar ini bahwa itu adalah Bapa itu sendiri, menurut pemahaman Pak logika, gimana ini Pak? Silakan. Ya. Itu kan kalimatnya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi kan. Bukan pencipta langit dan bumi kan. Tuhan itu artinya kan sesembahan. Iya, Kalau tapi kita berbicara Tuhan sesembahan, kita bisa baca loh di dalam Ibrani 1 ayat 8. Tentang anak dia berkata, ya Tuhanku, tahtamu seterusnya dan selamanya tuh. Bapa menuhankan Yesus. Bapa menuhankan anak juga menuhankan Bapa. Itu dalam Trinitas nggak ada masalah, Bu. Nah gitu loh. Bahkan Yesus dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan, akulah yang maha kuasa. Nah ini makanya pemahaman Trinitas mungkin agak-agak susah ya dipahami. Saya rasa begitu Bunda. oke, silakan Pak Suki ditanggapin. Ya, saya bacakan ini ya di dalam Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya 44:24 juga begitu. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Jadi Allah Yahweh ini sejak Kejadian 1 ayat 1 itu udah selesai. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus menciptakan manusia baru. Yesus menciptakan, memenangkan kekuasaan itu diberikan kepada Dia. Penciptaannya Yesus itu penciptaan supaya kita menjadi kembali kepada Bapa. Yesus yang menciptakannya. Dialah yang tercipta menjadi gambar rupa Allah. Adam yang akhir. Jadi karena Adam yang awal ini tidak mencapai gambar rupa Allah, Yesus yang mencapai, arti Yesus yang menciptakan. Jadi semua orang yang masuk ke dalam diri Yesus tercipta menjadi manusia baru atau terlahir kembali.
menjadi manusia. Karena Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana melahirkan kembali? Ya masuk ke dalam diri Yesus. Karena Yesus keluar daripada Bapa dan kita harus keluar daripada Yesus. Maksudnya menuruti kehendak daripada Yesus. Kehendak Yesus itu kehendak Bapa. Coba saya baca di sini ya, di dalam Yohanes nih, supaya kita baca. Yohanes ayat 15. Perhatikan di sini. 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Di dalam Yohanes 17 ayat Yohanes 17 ya, ayat yang 14. Ini perhatikan ini. Dia itu sama. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tetapi Yesus yang telah memulainya, dia anak tunggal yang diutus mau menjadi anak sulung. Yesus anak, kita pun anak. Nah, kalau saya baca di dalam ini ya, kita kan sudah tahu semua bahwa Yesus anak Allah. Saya baca deh di Lukas 3 ayat terakhir ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam. Adam itu anak Allah. Tetapi anak Adam ini anak Allah yang telah memberontak, tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan kehendak iblis. Maka jelas sekali kalau Yohanes menjelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ternyata di dalam dunia ini, bicara manusia itu bisa menjadi anak Allah dan juga bisa menjadi anak iblis. Nah, kita ini keturunan daripada Adam dan Hawa yang telah melakukan kehendak daripada iblis. Bapak bilang jangan makan buah ini kamu akan mati. Tapi iblis mengatakan kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Malah kamu menjadi seperti Allah. Oke, Dia ikuti keinginannya iblis. Coba, maaf saya potong. Iya. Coba kita sekarang konsentrasi, kita mencoba membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan atau tidak sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis. Coba tolong Pak Suki kalau bisa tolong jelaskan, benarkah Yesus itu bukan Tuhan? Itu ayatnya di mana ya? Di begini Bang maksudnya. Kalau kita kronologikan ya dari awal ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah itu manusia pertama dikatakan sebagai Adam. Ya. Menurut gambar dan rupanya. Di sana ada gambar dan rupa. Waktu di ayat 27-nya dia diciptakan hanya menurut gambarnya saja. Rupanya nggak ada. Nah, pengertian gambar ini adalah pikiran dan perasaan dan kehendak. Rupa adalah kualitasnya. Nah, kita tahu bahwa gambar itu ada pikiran dan perasaan dan keinginan. Itu di dalam Roma. Saya baca di dalam Roma ya. Nah, di Roma 8 ayat 29 langsung ya. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini masih kata gambar, belum terinci. Kita buka di dalam itu Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Enggak gini. Kita jangan melebar dulu. Tolong buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu aja. Kita kan mau kayak gini loh. Kita kayak Pak Logika sama Bang Adi sama saya ini kan kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Coba sekarang tolong buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Ya dari Ada ayat yang mengatakan Yesus bukanlah Tuhan gitu seperti contohnya. Oh iya beginilah saya baca coba Kolose ya. Kolose 2 ayat 9 coba saya baca ini apa nih? Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di sini di ayat 9 berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Nah, coba saya baca Efesus ya. Efesus 3
ayat 19. Ini Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yesus kepenuhan Allah, kita pun harus kepenuhan Allah. Makanya Yesus dikatakan sebagai yang sulung, ciptaan yang utama, karena dia pertama, dia mencapai gambar rupa Allah itu, yang kepenuhan Allah atau kepenuhan firman. Dia menerima logos itu, firman itu penuh, sampai dia mengatakan makananku hanya melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita diharapkan oleh dia, lakukan kehendak Bapa, jangan lakukan kehendak yang lain. Yesus jadi contoh teladannya. Dia kita sama menjadi yang sulung, dia saudara tua kita, bukan menciptakan langit dan bumi, kan udah jelas tadi ayat yang lain. Kalau Yesus dipanggil Tuhan, itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Nah, itulah arti dari definisi kata Tuhan buat Yesus. Jadi kalau saya panggil Yesus Tuhan, pengertian saya seperti ini. Beda dengan saya panggil Yesus Tuhan, pengertian dengan seperti teman muslim beda. Makanya saya bilang Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus Tuhan, ya menurut saya sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Segala kuasa pemerintahan itu diserahkan kepada Yesus. Dialah pemimpin seluruh ciptaan manusia, seluruh ciptaan daripada Bapa. Yesus yang mengendalikan, karena diserahkan kepada Yesus. Konteks kita nanti di langit baru bumi baru, Yesus rajanya, ada dia nampak pengganti daripada Adam yang pertama. Seharusnya kita di sini Adam yang pertama itu jadi raja di atas segala raja. Ya lanjut Bang. Bang Sugi, kita yang disampaikan Pak Denny tadi kan bukan membahas tentang keselamatan ya. Kita ingin membahas tentang sebuah identitas gitu. Yesus itu siapa? Apakah dia Tuhan sehingga berkuasa menghapuskan dosa? Saya rasa manusia nggak berkuasa menghapuskan dosa, karena otoritas penghapus dosa itu hanya Tuhan sendiri. Jadi Yesus berkata anak manusia berkuasa menghapuskan dosa. Lalu kita anggap bahwa dia itu bukan Tuhan. Kalau ada di dunia ini yang bisa menghapuskan dosa selain Tuhan, saya rasa saya masih bertanya-tanya itu Pak. Gitu ya. Kemudian begini, tentang Kolose 2 ya, kalau saya baca kalimatnya sebenarnya, sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Itu terjemahan saya punya. Artinya di dalam Kristus atau di dalam yang diurapi itu ya, berdiam kepenuhan ilahi. Kenapa? Karena yang terlihat kan bukan Tuhan kan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jasmani itu, di dalam jasmani itulah kepenuhan ilahi berdiam seluruhnya. Kepenuhan ilahi, makanya saya kan Trinitas nih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya rasa begitu, cuman nggak apa-apa, kita berbeda pendapat ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya nggak masalah. Berarti kan nanti Bapak berdoa jangan di dalam nama Yesus gitu kan. Tetapi saya gimana ya? Kira-kira denominasi Bapak apa? Sehingga Bapak mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Pak Sugi, kalau boleh tahu. Monoteisme ya. Monoteisme. Iya, lanjut dulu Bang. Oke. Saya juga sebenarnya monoteisme ya. Satu Tuhan ya, tetapi di dalam satu Tuhan itu ada 3 kuasa. Itulah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan gitu kan? Kenapa? Karena Yesus itu adalah bagian dari Tuhan itu. Makanya Bang Sugi tadi bilang kan, dia yang keluar dari Bapa gitu. Makanya antara Yesus dan Bapa itu monogenes. Itu kan tertulis dalam Yohanes 3:16 ya. Dia monogenes, satu hakikat gitu, satu genetika gitu. Atau bisa kira-kira Abang jelaskan itu kenapa disebut monogenes gitu loh. Iya, jadi yang keluar itu adalah firman. Jadi semua orang yang menerima firman Bapa, dia termasuk keluar dari Bapa. Karena Yesus menerima kepenuhan dari firman itu. Enggak, izin Pak Sugi. Monogenesnya juga dipahami apa artinya itu monogenes itu? Iya, monogenes kan namanya gen ya. Jadi Yesus ini kan diperanakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Bukankah di dalam satu
1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Kenapa sekarang Allah mau melahirkan kita? Tidak berbuat dosa lagi. Jadi Yesus dilahirkan oleh Allah. Kenapa? Karena Bapa tahu Yesus ini mencapai gambar rupa Allah. Nah, sekarang kita juga dituntut untuk lahir kembali, lahir dari Allah. Coba saya baca di sini. 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita dilahirkan kembali oleh Allah, kita sama seperti Yesus diperanakan oleh Allah. Bedanya dia lebih awal, lebih dulu, makanya dia itu dijadikan juru selamat. Dia diberikan segala kuasa, dia memenangkan pertandingan kepada iblis. Dia di atas iblis. Kita ini di bawah kuasa iblis karena nenek moyang kita Adam dan Hawa di bawah kuasa iblis. Untuk itulah Yesus menang, maka dia bisa menebus seluruh manusia yang di bawah kuasa iblis. Karena iblis sudah tidak berkuasa untuk dihakimi. Yesus menjadi hakimnya. Jadi Bapa menyerahkan semua kepada Yesus. Gini dia Bang Gitu, Sugi. Bang. Saya kan bukan tentang penyelamatan ya. Dan saya bilang tadi kan bukan tentang penyelamatan, tapi identitas. Yesus disebut anak Elohim karena dia monogenes. Kita disebut anak Elohim apakah kita monogenes dengan Bapa gitu. Ada ayatnya kira-kira. Ya, kalau coba saya baca di 1 Kisah Rasul 17 ya. Kisah 17 ayat 28. Sebab di dalam dia kita Yohanes yang membaptis. Yohanes membaptis Yesus. Karena Yohanes yang membaptis Yesus, berarti amalan baptis dibawa oleh Yohanes atau dibawa oleh Yesus. Mau amalannya dibawa oleh siapa juga, dia dibaptis. Nah, mulai bingung dia. Kan enggak dia. Ini kalau ditanya Kan, ini. kan Anda tadi meminta bahwa Bahkan Yesus di sisa umurnya dia tidak pernah membaptis orang, nggak pernah baptis orang. Yesus nggak membaptis. Dia memang nggak membaptis, dia bukan tukang baptis. Nggak pernah dia membaptis orang. Jadi atas dasar apa kalau membaptis orang? Setuju aku. Yesus nggak pernah membaptis. Tapi Ya, dia jadi atas dasar apa Anda membaptis orang? enggak, dia dibaptis enggak? Gimana? Yesus dibaptis enggak? Oke, sebutkan siapa saksi ketika Yesus Enggak. dibaptis Yesus dengan air. dibaptis enggak? Yesus dibaptis enggak? Gini aja, sebutkan ke kami cara Yesus dibaptis atau rukun Yesus ketika dibaptis sama Yohanes bagaimana? Kalau Yohanes itu membaptis dengan menceburkannya, itu kan. Oke, di mana tertulisnya? Di mana tertulis? Tertulis ya, silakan Bang. Yesus Kita pelajari Bang, membaptis, satu-satu oke. Bang, di mana? Oh, berarti karena itu. Kalau Yesus disunat, ada Bingung kan? caranya. Bingung. Enggak, Bang Faruk, kita santai aja, Bang. Ya, gini, Bang. Juga setengah-setengah Pelan-pelan, ya. setengah Medan. Pelan-pelan kita Bang. Kalau perihal tentang sunat, perintahnya jelas, dipotong kulit khatannya. Kita sudah tahu kan, batas dari kulit khatan itu sampai di mana. Lukas 2:21 itu jelas, Oke. kulit khatannya. Kalau baptis ini kan, ya kembali kepada bahasa awal, kembali kepada artinya, itu kan mengusap dengan air. Jika memang Baptiso itu Yesus selam, dibaptis, Mas. Baptiso itu kata asalnya tenggelam, Mas. Nanti Bang, tunggu dulu Bang. Jika memang Yesus itu dibaptis dengan baptisan Yohanes, ya, dengan cara apa Yesus itu dibaptis dan dengan cara apa kalian membaptis orang? Di dalam Untuk mengetahui itu kami silakan sama kita kaji dengan Bang. Yohanes. Di ayat mana Bang? Oh, enggak, jadi Anda mengikut saya. Kalau Anda mau mengikut baptisan, Anda mau Mulai mengikut framing. saya, bukan mau mengikut. Mulai framing. Tadi katanya Di mengikuti sini kita akan Yesus. ketahui Bang, baptis Abang itu ini, ajaran siapa? sama-sama Aku setengah mengikuti Batak, Bang. ajarannya Setengah Batak, Bang. Yesus, Jadi jangan bukan ngeres- mengikuti ajarannya Yohanes. Ngerti nggak Abang Gembala? Tapi Yesus dibaptis loh, mau ajaran Nah, Yohanes tapi Yesus. ketika Yesus dibaptis Anda bilang, kasih ayatnya Yesus dibaptis. Lah, ada loh dalam. Gak apa-apa, buka Bang. Ada hal yang mau tunjukkan samamu. Jadi ilmu samamu, silakan. Di ayat mana? Nanti kalau aku yang tunjukkan ayatnya, kau bilang aku framingmu.
Kau yang tentukan di kitab mana tertulis Yesus dibaptis. Kita kaji nanti. Oke, bentar aku lihat dulu ya, baptis di mana sih? Silakan. Ininya. Aku juga nggak hafal. Masih nyari dong. Ya aduh, masih Memang wajar nyari. lah dicari kan kita bukan umat penghafal, Mas. Kalau umat penghafal pasti kita Justru yang menghafal tuh lebih hebat daripada yang nggak menghafal, Bongor. menurut Anda kan, menurut Anda. Bapak kau di mana-mana kau kalau kerja kalau sesuatu nggak hafal, lebih hebat yang menghafal. Di mana itu secara aksioma otak akal manusia yang menghafal lebih hebat daripada yang nggak hafal. Di mana-mana dalam semua lini kehidupan. Nggak ada Dalam semua lini disuruh bahwa kehidupan. bukti kepintaran itu menghafal, Mas. Aku nggak bilang bukti kepintaran. Mengerti iya. Buktinya sudah ada nih Bang Itu Dio. mengerti, Contoh bukti bukan nyatanya sudah ada. Aku sudah tahu datanya, dia masih mencari-cari kan, membuang waktu kan. Nah, Oke. lebih hebat Bang Faruk. Iya, Kan hebat waktu dia dia. menghafal, aku akui kalau menghafal dia lebih hafal. Coba lihat ya Bang Faruk. Aku bilang tadi di mana-mana dalam kehidupan manusia yang menghafal itu lebih baik daripada yang nggak hafal. Dia pahamnya apa? Di mana datanya yang mengatakan orang yang menghafal lebih pintar? Kan bongok kan? Dongok kan? Enggak lah. Aku bilang lebih baik orang yang menghafal lebih baik. Orang yang hafal sekarang aku tanya kau ya, kalau kau sekolah dahulu, kau hafal Pancasila nggak? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Aku nggak hafal Yang hafal sampai- Pancasila sampai selesai dengan itu yang aku nggak nggak pernah hafal yang mana Pancasila lebih lah. baik? Enggak hafal Pancasila sampai SD. Itu namanya aksioma, nggak butuh data. Yang menghafal itu lebih bagus, lebih baik daripada yang nggak menghafal. Kata Anda. Bangga pula kau nggak hafal, kan itu kan Kata menghafal. Anda. Siapa Kata juga yang Anda. biasa kau menghafal? Mana datanya? OTMPA kalau kau nggak OTMPA kalau kau nggak menghafal gak bakalan kau bisa menjawab ujian PA. Nah, berarti kau nggak sekolah ya? Mengerti, Jadi waktu ujian mengerti, kau sekolah gak kau Bapak. hafal itu. Gak disuruh kau belajar PA. Nah, Hesti Nagano Ini kalau jadi aku bodoh guru, nih. guru Aku tiga kasih kelas contoh kok bahwa bikin dia. Hesti, aku kasih contoh bahwa pendapat Anda itu sangat-sangat tidak benar. Aku nggak menghafal perkalian 7 kali 7 kali ini, tetapi aku bisa mengerjakan perkalian. Kenapa? Aku tahu caranya. Aku nggak ngapal 7 kali, jadi aku ngapal 7 kali 1 sampai 10 aja aku nggak hafal. Dia kayak tes di dalam butir-butir hijau daun disebut apa? Itu Gak hafal kan? Memang kalau aku guru kau ketiga kelas kau. Kita dapat aku nggak hafal. Jadi cocoknya kau gak usah sekolah kau. Coba di dalam butir-butir hijau daun disebut apa? Dia nggak ngerti apa Nggak tahu kau kan anak musra kau. Resti udah Resti, dia cuma mengalihkan pembahasan. Kau bawa Iya betul lanjut. mana datanya? Data di Yesus dibaptis di mana? Matius. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku yang Miur, siapa yang dengar suaramu? Di miur, siapa dengar Dari suaramu? nomor berapa? Matius 3 dari nomor berapa? Matius 3:13. Nih ya, Yesus dibaptis ya. Nah, Buka ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Untuk dibaptis olehnya. Pertanyaanku, bagaimana cara Yohanes membaptis Yesus? Ada dijelaskan? ada? Nggak ada. Jadi kenapa pilihan-pilihan kalian itu dicemplungkan Yesus ke dalam sungai? Apakah Baptis makna artinya dari apa? baptis ini tadi sesuai dengan pemahaman kalian? Sementara di sini tertulis hanya kata baptis. Oke. Kutanya tadi cara baptisnya. Kalian ada yang dicemplungkan ke sungai, ada yang diceprok ke mukanya seperti ini. Bagaimana baptisnya? Bisa saja arti baptis ini tidak selaras dengan apa yang kau imani. Makanya aku bilang, baptis ini tidak dikaji secara eksplisit oleh Yesus kepada umatnya pada saat itu. Karena apa? Baptis ini buah pengajaran dari Yohanes yang merupakan bahagian dari tradisi-tradisi Bani Israel orang Yahudi sebelum Yesus itu dilahirkan. Oke. Jadi itu Setelah Yesus dilahirkan, Yesus tak mengajar lagi tentang baptis karena memang baptis bukan pengajaran dari dia. Di kalimatku di awal tadi ku katakan, aku mengikuti pengajaran-pengajaran Yesus. Baptis itu di luar dari pengajaran-pengajaran Yesus. Makanya aku tidak mengamalkan ajaran-ajaran dari baptis. di mana? Oke, aku jawab ya. Bang Faruk kan tadi udah semangat banget menjelaskannya ya. Jadi aku lihat Bang Faruk ini orangnya galau.
Dia galaunya gini, nggak punya pendirian. Pula kau bahas pribadi ya. Dia mengatakan dia mengikuti baptis karena dia melihat Kristen mempunyai baptisan ala Kristen yang berbeda. Jadi dia memutuskan tidak Nggak kayak gitu bahasa kajiannya dong. baptis seperti apa, pertanyaan Anda tadi jelas. Itu dari situ jelas kegalauan Anda. Itulah kalian sungsangnya otak kalian itu ya. oleh Orang apa yang ngomong dilihat. apa, masuk ke otak kalian itu apa? Enggak. Ulangin lagi ya Gembala ya. Enggak bisa Simak ngeles ya, lagi simak ya. Anda. Ku ulangin lagi ya. Karena perkataanku ini ya Bang. Bang Faruk itu ku bilang tadi tentang hafalan tadi kan, lain yang ku bilang, lain pula yang disimpulkan. Iya, dan aku ketika mengulang baru satu pertanyaan. Dari awal, dari awal. Ku ulangi perkataanku, insya Allah sama. Karena apa yang kusampaikan bukan ngarang, berdasarkan pemahaman ilmu. Simak ya, di sini tertulis hanya kata baptis. Sementara yang kutanyakan adalah tata cara baptis. Biar kau tahu, itu yang kutanyakan, tata cara baptis. Karena itulah, karena tidak dituliskan di sini tata cara baptis, makanya baptis kalian sesama Kristen aja berbeda-beda. Ada yang dicemplungkan dalam sungai, ada yang dicipratkan dengan air, ada yang disiramkan dengan air begitu saja. Karena apa? Kalian anggap baptis itu udah berurusan dengan air. Bisa jadi baptis itu tidak berurusan dengan air. Bisa jadi. Dan aku tidak mengikuti baptis karena baptis itu bukan buah pengajaran dari Yesus. Baptis itu buah pengajaran dari Yohanes kepada Yesus. Dan di sisa umur Yesus tidak pernah memberikan pengajaran tentang baptis. Dia minta dibaptis loh. Kalau dia tidak mengakui pengajaran itu, dia tidak minta dibaptis. Oke, analoginya gini gue kasih sama kamu. Enggak. Apakah Anda melakukan suatu ajaran kalau Anda mengatakan itu tidak benar? Gini, Gembala, Jawab dulu. Ketika aku menjadi guru bahasa Inggris, sudah, aku jadi guru bahasa Inggris nih, ngajari kau bahasa Inggris. Terus datang kau minta sama aku, Faruk ajarin aku bahasa Inggris. Ilmu pengajaran bahasa Inggris, ya pengajaran bahasa Inggris ini adalah buah pengajaranku atau buah pengajaranmu? Pengajaran bahasa Inggris. Iya. Dia tidak sedang mengajar loh. Itu tidak beda loh. Ya Allah. Bener gue. Enggak buang pengajaran. Abang Faruk, kita sapa saudara baru kita. Kalau betul Kakak Olan ini kunaikkan. Assalamualaikum Kakak Olan. Kakak Olan. Ya, Assalamualaikum saudaraku. Apa kabar Kak Olan? Aku follow dirimu kakak ya. Follow dirimu. Iya. Kak Olan nggak marah-marah lagi kan Kak Olan? Udah, alhamdulillah udah jadi saudara kita. Udah jadi saudara kita. Di follow. Tolong di follow Kakak Olan ya, saudara kita ya. Beliau udah jadi saudara kita. Bang Faruk. Sebentar Gembala. Aku mau nyapa saudaraku dulu sebentar. Sehat Kak? Kak Olan sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Kak Olan ini siapa? Kak Olan ini siapa? Kak Olan ini siapa ini? Iya, saya manusia. Saya ini saya ini siapa? Oh, Faruk kan? Oh, enggak, karena dulu kakak panggil aku hulu. Iya, itu kan dulu loh Faruk. Oh iya. Berarti udah bener kakak Faruk memang. Bukan dulu. Masya Allah. Oke, gimana? Bang Gembala, lanjut Bang Oke, Gembala. Kakak Olan saya mute-kan dulu ya, biar debat dulu Kakak Olan ya. Saya mute-kan Kakak ya. Oke. Lanjut, Kalau ada tanggapan Yesus sendiri tentang ketika Anda tidak mengatakan itu ajaran, di 3 ayat 15-nya dikatakan, biarlah itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ketika dia melakukan baptis, dia mengatakan dia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Anda dengan lantang mengatakan itu bukan ajaran. Alasan Anda adalah karena saya tidak tahu seperti apa itu baptis. Lucu kan? Sudah? Udah. Oke, penggenapan itu sama Bang dengan Lukas 2:21 ketika Yesus disunat.
Itu pun penggenapan yang sudah bagian dari tradisi Yahudi. Tapi bukan itu ajaran yang dibawa oleh Yesus, Bang. Berarti Karena sebelum Yesus, sekarang abang jawab jujur. Sebelum Yesus diperkenalkan di tengah-tengah tanah Yahudi, apakah ketika itu sudah ada baptis Yohanes? Tidak, makanya namanya Yohanes Pembaptis. Sudah. Simak pertanyaanku, Bang. Ketika Yesus belum diperkenalkan di tengah-tengah tanah Yahudi, pada saat itu bukankah baptis Yohanes sudah ada di situ, sudah dikenal orang? Duluan Yohanes sudah. Duluan Yohanes kan? Duluan Yohanes. Oke, berarti yang membawa pengajaran baptis Yesus atau Yohanes, Bang? Yohanes. Yang ku bilang tadi samamu, yang ku ikuti adalah buah pengajaran dari Yesus. Baptis itu bukan buah pengajaran dari Yesus. Karena baptis itu sudah ada jauh sebelum Yesus itu diturunkan ke dunia ini. Paham nggak, Bang? Oke, salahnya tadi Anda mengatakan bahwa saya menuruti semua ajaran Yesus. Ajaran itu ada dua. Yesus mengajarkan dan Yesus memverifikasi ajaran. Ketika Yohanes mengajarkan baptis, dia memverifikasinya dengan mengatakan itu menggenapkan seluruh kehendak. Nyambung juga ini. Anda tidak mengatakan bahwa itu ajaran Yesus. Itu verifikasi Yesus. Anda mengatakan sunat, Anda mengikuti Yesus atau berarti Anda mengatakan itu bukan sunat, aku bukan karena Yesus, karena disuruh sesuai milah Abraham, kayak gitu. Enggak gitu loh, Bang. Sama dengan orang Muslim sekarang. Yesus tadi kan, sorry begitu Bang juga. Dengar dulu, Bang. Begitu juga. Lanjut. Aku sudah menjadi bahagian dari tradisi Yahudi pada masa itu. Tapi Yesus datang tidak memberikan pengajaran tentang seperti itu. Terus? Karena pengajaran itu sudah ada sebelum Yesus menyampaikan. Apa yang diajarkan Yesus pada saat itu? Markus 12:29. Memperkenalkan kepada Bani Israel Tuhan Allah kita itu Esa. Itu yang diajarkan Yesus. Apakah di pandangan Bang Faruk itu Tuhan Allah itu Esa? Esa sama pengajarannya sama aku. Bang, aku kalau gitu itu juga bukan baru loh. Ulangan sudah mengatakan Tuhan Allah kita itu Esa, berarti bukan ajaran Yesus. Ulangan loh, bisa baca nggak? Berarti Anda mengatakan itu udah ada tradisi sebelumnya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan Allah itu Esa, udah ada tradisi dari Israel. Kenapa? Bang, simak Bang ya. Pengajaran itu tidak berbentuk, Bang. Baptis itu berbentuk. Itu bentuk amalan dia, Bang. Bukan pemahaman. Kalau tauhid itu tadi adalah kalau tauhid tadi itu adalah pengajaran tentang pemahaman. Jangan badai, Bang, jangan badai. Jangan badai gimana? Jangan badai. Badai itu suka ngeles, Bang. Ngeles kalau kayak abang itu di Medan nggak ada bajai, Bang. Kenapa abang ngeles kayak bajai? Di Jakarta nggak ada bajai, Bang. Aku setengah Medan, Bang. Jadi aku tahu di Medan kita ikutin aja, Bang. Jadi ketika Anda tadi ngomong Esa itu udah kadaluarsa dari dulu juga udah diajarkan. Ulangan baca. Jelas dikatakan Allah itu Esa. Bukan Yesus yang pertama mengatakan Allah Esa. Jadi ketika Anda mengatakan aku ini, itulah dengar dulu Bang Gembala. Itulah tujuannya Yesus itu diutus. Buah pengajaran dari nabi-nabi terdahulu, estafet dia Bang dilanjutkan. Itu yang diajarkan oleh Musa. Itu kenapa yang diajarkan tidak memasukkan baptis? Musa. Itu yang diajarkan Nabi sebelum Musa sampai kepada Adam. Apa itu mengisahkan Allah? Kalau perihal tentang baptis saja, Bang, baptis ini di zamannya Musa pun belum ada baptis. Tapi diverifikasi Yesus. Anda kan tadi mengikuti. Di zaman Musa belum ada baptis. Oke, aku tanggapi ya. Berarti kan baptis ini bukan pengajaran dari nabi-nabi terdahulu. Oke, aku tanggapi ya. Maksud pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah buah pengajaran di mana apa yang disampaikannya itu juga yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus itu sendiri. Benar kau bilang. Di kitab-kitab terdahulu pun para nabi-nabi terdahulu itu sudah mengesahkan Allah. Datang sampai kepada Kristen. Tuhan itu 3 jadi 1. Udah. Aku tanggapi boleh? Bang, boleh lah aku tanggapi. Jangan abang sendiri yang ngomong kan nggak seru. Capek abang nanti. Silakan. Oke. Sekarang gini, Bang.
permasalahan ini tadi komenku pertama itu karena ketika teman yang tadi menyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Oke ya. Anda menanggapi, aku mengikuti Yesus loh. Kalau kau tanya, akulah yang paling mengikuti Yesus. Tidak ada ajaran Yesus yang tidak kuikuti. Semuanya kuikuti. Itu tadi kata Bang Faruk kan? Iya, silakan. Terus. Ketika saya mulai menjelaskannya, apa yang Anda katakan? Bukan ajaran Yesus itu. Yesus itu hanya meneruskan ajaran dari zaman dahulu. Jadi omongan apa Anda? Kita udah kaji baptis sebentar, tadi, Pak. kan, Sebentar. Enggak, baptis tadi pengajaran siapa? Pengajaran Yesus apa pengajaran Yohanes? 1 menit ya. Oke. Anda dikasih ngomong memframing loh. Bukan memframing. Anda kejebak aja. Baptis tadi setelah kita kaji kejebak dengan ajaran Yesus apa ajaran Yohanes? Jawab dulu. Walaupun itu ajaran Yohanes diverifikasi. Nah sudah selesai. Kau bilang aku tadi ikut Yesus. Yang mana jadi ikuti? Anda tadi sudah membuat contoh. Anda sudah akui ajaran Yohanes. Yang ku ikuti kan ajaran Yesus, ku bilang. Baptis udah Anda katakan ajaran Yohanes. Ya udah aku ikutin. Nah, cuma kegap lagi. Aku tanggapi ya. Silakan. Anda kegap lagi. Ketahuan lagi Anda ngomongnya yang nggak sesuai dengan omongan Anda sendiri. Anda tadi mengatakan dengan mengakui bahwa salah satu ajaran Yesus yang kau akui adalah kuterapkan adalah Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Saya katakan itu bukan ajaran Yesus, dari dulu sudah ada. Nah, justru itu makanya itu karena itu ajaran yang lama. Sekarang ketika Yesus memverifikasi suatu ajaran juga namanya baptis, Anda mengatakan itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran Yohanes. Ketika katakan bahwa ajaran Yesus itu bukan ajaran Yesus bahwa Esa karena dia mengikut Musa. Anda katakan aku mengikut Musa. Kegap lagi bang, kegap lagi. Berarti bang, kegap lagi Anda bang. Ya, berarti Maria dan juga Yusuf. Ya. Maria dan Yusuf itu tidak mengikuti ajaran Yesus. Jangan tanya saya. Jadi tanya siapa? Tanya yang saya tanya Anda, karena kan pengakuan Maria yang melahirkan Yesus, Yusuf yang jadi bapak Yesus, berarti tidak mengikuti ajaran Yesus. Nggak ada hubungannya dengan saya. Jadi hubungannya sama siapa? Iya, tanya abang. Kenapa yang nanya? Untuk apa? Kenapa yang nanya? Sama kamu, jujurlah kamu. Aduh. Nggak ada hubungannya dengan aku. Kesudutkan. Itulah poinnya bang. Bahkan ke mamanya saja tidak diajarkannya baptis bang. Ke bapaknya saja tidak diajarkannya baptis bang. Paham nggak kok maksudnya? Apakah dengan dia tidak mengajarkan baptis dan baptis tidak diamalkan sama mamanya dan juga bapaknya, berarti Bu Yesus tidak mengikuti ajarannya Yesus? Apakah berarti Maria Paulus tidak mengikuti ajaran Yesus? Serta berarti kau mengatakan mama Yesus dan juga bapaknya masuk neraka. Nanti aku jawab lagi ya. Kalau udah selesai. Tapi kalau menjawab kau jangan memframing lagi. Enggak, aku memberikan itu buktinya itu buah pengajaran dari Yohanes, bukan pengajaran dari Yesus. Kalau real tentang bertuhan dengan Tuhan yang Esa, ya benar. Karena Yesus ini derajatnya Nabi bukan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3, kan gitu. Apa yang disampaikan dia selaku Nabi setelah Nabi Musa alaihissalam, maka dia apa yang disampaikannya itu korelasinya sama bang. Rantainya itu berkelanjutan dengan pengajaran dari nabi-nabi sebelum dia. Kenapa aku bantah lagu kakak tadi? Kakak itu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tapi secara pribadi kalau ditanya dia pentuhan Yesus bukan pengikut. Udah bang, aku kasih lagi lah aku. Ya, sekarang aku tanya abang pentuhan Yesus atau pengikut Yesus? Oke, nanti aku jawab ya. Oke, aku yang jawab dulu. Setelah itu Anda ngomong, Anda pentuhan Yesus atau pengikut Yesus? Oke, abang kan udah banyak ngomong. Oke, aku jawab. Jawab dulu, Anda pentuhan Yesus atau pengikut Yesus? Ya, udah biar puas ya. Setelah aku jawab, aku boleh ngomong kan? Iya, silakan. Oke, aku jawab. Saya menuhankan Yesus. Nah, terbalik. Beda. Sementara ajaran Yesus itu bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Ajaran Yesus itu Matius 11:25 bersyukur kepada Bapa Tuhan semesta langit dan bumi. Anda malah Anda Tuhankan dia.
Yesus aja bertuhan kepada Bapa. Anda bertuhan kepada Yesus. Kalau Anda sendiri yang ngomong terus, Aku bertuhan kepada Tuhannya Yesus. Kan berarti aku mengikuti ajaran Yesus. enggak dong, salah. Salah. Oke, aku jawab dong. Tadi katanya setelah aku jawab aku boleh ngomong. Ya, silakan. Oke. Ada beberapa tadi yang mau ku tanggapi dari pernyataan Anda yang menunjukkan Anda ke gap dan ngambil kesimpulan sendiri. Pertama, Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan kepada Maria dan lain-lain dan orang tuanya tentang ajaran baptis. Karena apa? Karena tidak ada tertulis seperti itu. Apakah kalau tidak ada tertulis seperti itu dia mengajarkannya, berarti dia tidak menganjurkannya? Enggak bisa juga Anda katakan. Karena kalau saya balik, apakah Yesus ada menolak untuk tidak mengajarkan kepada Maria bahwa supaya dia tidak dibaptis? Enggak ada juga di dalam tertulis. Jadi abu-abu ranahnya. Di ranah abu-abu itu Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkannya, makanya kesimpulan yang Anda ambil itu karena tidak ada tertulis, padahal di dalam perilakunya Yesus memverifikasi dan mengakui baptisan itu. Oke, nanti dulu itu kesampingkan. Oke, jadi Anda telah mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang tidak tertulis juga. Enggak saya tanggapi berarti. Oke. Kedua, Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus karena Yesus juga menuhankan Tuhannya Yesus dan lain-lain. Dia sebagai utusan. Sementara saya menuhankan Yesus. Saya itu katanya Bang Faruk tadi mu'alaf udah 6 tahun ya, saya dengar sih tadi ya. 6 tahun atau 16 tahun Mas? Terserah, terus lanjut Bang. Oke, Anda sudah 16 tahun. Jadi kayaknya kasihan juga sih Bang Faruk. Ini maksudku, dia menuhankan Yesusnya karena menuhankan aja, kata Tuhan aja Anda buat karena physically atau apa datarannya Anda buat Tuhan. Karena yang kita kenal Tuhan di Kristen itu karena karyanya, Mas. Ini yang sering saya dengar di dalam orang Islam itu. Pertanyaannya yang sering aneh gini, apanya Tuhan, apanya Yesus yang Tuhan? Itu pertanyaan sebenarnya, apalagi yang nanya itu mu'alaf, katanya ngakunya mu'alaf. Bang Faruk, aduh ngomong apa sih dia ini? Ya. Berantakan udah Bang, berantakan udah. Mu'alaf, dia ngaku mu'alaf, tapi dia bertanya apanya Yesus yang Tuhan. Jadi gini Bang Gembala, untuk gimana, mematahkan narasiku itu mudah Bang. Gak perlu Abang nakno. Abang kayak tukang jual agama di pinggir jalan itu, di pajak-pajak Iya, itu. gimana. Aku selalu menyuruh orang ngomong kok, karena dari omongan orang Abang itu patahkan cukup dengan menunjukkan data di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Oke. Habis. Oke. Mana? Iya. Oke. Karena di Yohanes 17 dia mengatakan mengenal Allah satu-satunya Allah, mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Oke. Yohanes mengatakan kemudian Teruskan Abang, teruskan ayatnya. Lanjutannya itu, ada lanjutannya. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, oke ya. Oke. Di Yohanes 15 ayat 16 dia mengatakan bahwa segala yang Bapa punya, aku punya. Oke. Berarti habis bensin. Tunggu dulu. Adakah di situ dia mengaku Tuhan? Yang karena dia mempunyai segala yang dimiliki oleh Bapa. Tunggu dulu, yang kutanyakan apa samamu? Yesus ngaku Tuhan kan? Jangan kau berikan jawaban ambigu Bang. Jawab. Aku gini Bang, di dalam Yohanes 17 nomor 3 secara eksplisit dia menyatakan aku ini utusan. Iya kan? Iya. Untuk Abang, untuk mematahkan narasiku, kasih datanya Yesus mengatakan aku Tuhan. Jangan yang ambigu-ambigu gitu Bang. Ya, itu apa alasan dari pendeta? Muak aku dengar itu semua. Oke, muak. Ayat-ayat ambigu itu udah muak aku dengar itu. Muak kan belum tentu salah. Kemuakan Anda kan tidak membuat suatu itu benar atau salah. Ambigu masalahnya Bang, hanya berdasarkan Bapak yang dipunya Bapak adalah aku punya. Oke. Kan? Makanya tadi ya, Anda bisa mengatakan seperti itu enggak? Bisa. Apa? Bisa. Segala apa yang punya sama Bapakku adalah punyaku. Apakah segala aku yang dipunyai Bapakku? Enggak lah. Salah dong. Kan? Salah dong. Apa yang dimiliki sama Bapakku adalah punyaku. Oke. Tapi apakah aku Bapakku? Tidak.
Apa yang dimiliki sama Bapak yang telah mengutus Yesus, diklaim Yesus punya dia. Apakah Yesus itu adalah Bapak? Tidak. Kalau kau aku Yesus itu Bapak, hancur udah. Hancur sudah pemahaman tentang kehamilan Maria. Berarti menjadikan Maria hamil siapa? Kan dia turun. Oke, dia turun sendiri. Oke, aku tanggapi ya. Salah satu Anda blunder lagi dalam pernyataan. Apa yang kupunyai bapakku adalah aku punya. Apa kau bapak? Enggak. Kalau Anda mengatakan bapak Anda punya bapak Anda punya istri. Apakah itu punya Anda juga sebagai istri? Berarti kalau Anda mengatakan bahwa aku dengan bapak itu karena aku mempunyainya yang membuat dia berbeda. Kalau bapak Anda dengan Anda, bapaknya Paruk dengan bapak Paruk, bapak Paruk mengatakan segala yang bapak punya aku punya, maka istri bapak Paruk adalah istri Paruk. Ya. Kalau bapak Paruk punya istri, makanya istri bapak Paruk